berada di PT Sigi Glass Indonesia berletak di Jengkol. Untuk memenuhi tugas perkuliahan Sport Indonesia, saya akan menjelaskan bagaimana proses terkait dengan proses pembuatan kaca di perusahaan Sigi Glass Indonesia ini. Nah, untuk membuat kaca sendiri memerlukan bahan baku yang utama yaitu pasir sebagai komponen utama dengan kadar sekitar 60%. Kemudian ada sodium oksida yang digunakan untuk sebagai titik telak kaca. Ada juga kalsium oksida yang berfungsi sebagai stabilisator atau campuran kaca. Kemudian ada juga dolomit sebagai sumber kalsium dan magnesium yang berfungsi sebagai bahan pengikat kaca. Ada juga felspar yang mengandung kalium sodium dan kalium aluminium silikat yang membantu dalam pembuatan kaca. Nah, selain bahan utama terdapat juga bahan tambahan yaitu asam borat. Digunakan untuk mengikat sifat kaca. Ada juga kalet sebagai bahan tambahan dari kaca yang tidak memenuhi standar atau yang terpecah dan jauh ulang, dijadikan bahan tambahan untuk membuat kaca. Selanjutnya ada kalsium karbonat yang digunakan sebagai bahan penyeimbang dan barium karbonat untuk menambah sifat tertentu pada kaca. Ada juga timbal oksida yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesenian dan stabilitas kaca. Lalu ada zinc oksida dan aluminium oksida yang berfungsi sebagai bahan penyimbang pembuatan kaca. Nah, proses pembuatan kaca di PT Sigi Glass sendiri melibatkan komponen reguler seperti bahan pengalas gelembung dan bahan untuk membersihkan sifat suram pada kaca seperti fluoren. Nah, saat ini saya sedang berada di proses di mana proses peleburan kaca dari raw material berupa pasir dan campuran-campurannya dileburkan dengan suhu sekitar 1050 derajat Celcius. Tempat peleburan kaca. Bawahnya terdapat timah. Nah, tujuannya timah itu untuk mengangkat kaca agar terapung dari suhu panas yang dilelehkan sehingga bisa terapung dan dialirkan cairannya. Selanjutnya di sini saya ada di outlet panas. Berkisar 800 sampai 900 derajat Celcius.
selanjutnya saya sudah masih tetap berada di konten atau proses panas. Nah, di sini di dalamnya terdapat roll, di mana kaca dari proses peleburan dibentuk berupa kaca dengan ukuran tertentu, kemudian digiring atau dialirkan dengan roll sampai ke sana. Nah, di sini kenapa di sini masih tertutup berupa seperti ini? Bertujuan untuk menjaga stabilitas panas dari yang di sebelah sana tadi kisaran 600 derajat Celcius, kemudian sampai di sini berkisar 500 derajat Celcius. Selanjutnya ada kurang lebih 50 meter akan turun menjadi 300 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, itu untuk proses dari panas peleburan kemudian jadi agak mendingin, agak dingin, sehingga pada saat proses cool end atau proses pendinginan kaca tidak terlalu panas, sehingga dapat dibentuk dengan dan dipotong dengan standar yang diinginkan. Saya sudah tiba di proses cool end. Kenapa selesai dan alat potongan, karena alat potongan ini berupa roda yang dapat digeser sehingga memotong panjangnya satu menyatu ini dapat terpotong dengan ukuran yang ditentukan. Dan ini terdapat kaca dipotong. Ini terdapat roda dari kaca yang telah digaris untuk dibuat. Kemudian kaca tersebut akan dipush atau didorong ke bawah ke roda yang ada di sini dan kaca tersebut. Proses pemotongan benang kaca. Jadi ini kita baca tarik untuk menjaga lebar kaca yang telah digaris dan di sini terdapat roller atau roda yang dapat diajukan dengan sistem di bawahnya. Kaca-kaca yang dijek atau yang standar akan diturunkan ke bawah sehingga kaca tersebut akan pecah dan kemudian didaur ulang. Di bawahnya terdapat conveyor untuk dikirimkan di area
bilang kalet atau pecahan kaca. Kata-kata yang reject atau kata-kata yang ada kata-kata yang telah diproses kemudian akan dikirimkan proses packing. Ini adalah proses terakhir dari pembuatan kaca. Jadi kaca yang telah terpotong kemudian dikirimkan di berbagai tempat. Area ini adalah proses untuk packing kaca dengan kapasitas 700 ton dalam satu hari. Ini kaca yang di sensor 2,5 volt. Ada sensor untuk proses robotik. Kemudian akan diambil oleh mobil dan ditempatkan di landmark. Nah, saat ini saya berada di storage tempat daur ulang pecahan kaca atau palet. Nah, pecahan kaca ini adalah pecahan kaca dari proses reject atau yang tidak sesuai standar, kemudian dipecahkan atau barang-barang yang telah jadi finish good tapi terdapat NG atau reject atau pecah, kemudian didaur ulang di sini. Ini adalah tempat storage-nya. Nah, di sana terdapat tabung di mana pecahan-pecahan kaca ini akan dikirimkan dengan roller fan naik ke atas untuk didaur ulang, kemudian dikembalikan di proses furnis di awal bercampur dengan bahan-bahan yang dibulurkan seperti pasir dan kapur dan sebagainya. Di sini adalah proses terakhir dari buatan kaca. Ini adalah lenser, di mana top kaca yang telah dibuat akan dapat problem yang terlalang untuk kaca-kaca yang telah dibuat akan dikirimkan wading dan atau outlet yang ada di situ. Saat ini Shinji Glass Indonesia sudah mengekspor kaca ke berbagai macam negara untuk memenuhi kebutuhan kaca di internasional. Ini proses yang akan diwading ke dalam kontainer. Nah, seperti itu proses pembuatan kaca yang ada di PT Shinji Glass. Akhir kata untuk penutup, apabila ada ucapan dan perkataan kata saya yang salah dan dapat menyinggung pemirsa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata,